Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4, dengan saya sebagai host yang memoderatori presentasi hari ini bersama dengan 6 teman saya yang lain, yaitu terdiri dari Rani Nurdiansyah, Ratna Yulistia Ningrum, Dinda Zulfita, Naura Rama Fadila, Aurelia Putri Marta, Suci Wulandari, dan saya sendiri Nur Fadila dengan tim yang tertera pada PPT tersebut. Kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah Pancasila. Next. Dengan materi perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi bangsa lain. Terima kasih pada dosen pengampu kami di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Muhammad Junaidi SOS MSI, yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi dan men-sharing materi ini kepada orang-orang sekitar. Next. Materi pertama yang akan kami bahas adalah pengertian ideologi. Apa saja sih pengertian ideologi itu? Nah, pengertian ideologi menurut beberapa tokoh, saya ambil 3, yaitu Francis Bacon, Karl Marx, serta Bapak Gunawan Setiarjo. Pengertian ideologi menurut Francis Bacon adalah panduan atau gabungan pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Kemudian ada pengertian ideologi menurut Karl Marx yang menyebutkan bahwa ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ia mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial. Selanjutnya yang terakhir adalah pengertian ideologi menurut Bapak Gunawan Setiarjo yang menyebutkan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Next. Kemudian ideologi menurut saya atau saya simpulkan menjadi ideologi adalah gabungan ide pemikiran asasi tentang manusia yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama berdasarkan kepentingan golongan yang mendasari suatu konsep hidup dan dijadikan pedoman, pandangan, serta cita-cita suatu golongan. Next. Materi selanjutnya ada macam-macam ideologi. Ideologi dibagi menjadi 2, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pengertian ideologi terbuka adalah pandangan hidup yang dinamis dan fleksibel dalam bertumbuh dan berkembang mengikuti tuntunan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua ada ideologi tertutup, yaitu pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan, norma politik, dan sosial yang dipatenkan sebagai kebenaran yang tidak bisa dipersoalkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip moral yang lain. Next. Selanjutnya ada poin-poin nilai ideologi terbuka. Yang pertama poinnya adalah nilai dasar atau nilai yang tidak dapat berubah sepanjang zaman. Yang kedua ada nilai instrumen sesuai dengan perkembangan zaman, dan poin terakhir adalah nilai praktis atau nilai yang dilaksanakan secara nyata. Kemudian materi selanjutnya adalah ciri-ciri ideologi tertutup. Yang pertama, tidak mengakui hak setiap orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Kemudian yang kedua, ideologi tertutup ini menuntut ketaatan. 3, tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pemikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Next. Selanjutnya ada materi fungsi ideologi yang terdiri dari beberapa poin. Yang poin pertama adalah fungsi ideologi sebagai struktur kognitif. Adalah landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian alam sekitar. Poin kedua, fungsi ideologi sebagai orientasi dasar atau membuka wawasan yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, fungsi ideologi sebagai norma-norma atau pedoman dan pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak. Next.
Fungsi ideologi yang selanjutnya ada penuntun seseorang untuk menentukan identitasnya. Kemudian poin kelima, pegangan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Poin terakhir adalah pendorong untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Next. Materi tema selanjutnya ada ideologi kapitalisme yang akan dijelaskan oleh Reni Nurdiansyah. Silakan Mbak Reni. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ideologi kapitalisme. Pengertian ideologi kapitalisme itu tersendiri adalah sebuah paham yang menganggap penggunaan kapital modal sebagai elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi. Next. Dan untuk kelebihan ideologi kapitalisme yang pertama yaitu sistem kapitalisme dianggap cenderung lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan distribusi barang. Yang kedua, masyarakat cenderung lebih efektif karena tingkat persaingan yang lebih tinggi. Untuk yang ketiga, karena adanya kompetisi pasar dalam sistem kapitalisme, tidak heran jika pertumbuhan ekonomi semakin lebih pesat. Next. Ideologi kapitalisme memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, muncul pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Yang kedua, persaingan yang dilakukan oleh pebisnis cenderung menyebabkan konflik dan ketidakadilan karena pengusaha yang memiliki modal yang besar cenderung menguasai pasar. Yang ketiga, sistem kapitalisme ini cenderung membuat perekonomian suatu negara hanya berorientasi pada uang saja. Next. Untuk ciri-ciri ideologi kapitalisme yang pertama yaitu adanya hak kepemilikan perorangan atas berbagai macam faktor produksi termasuk sumber daya alam. Yang kedua, pihak swasta memiliki kebebasan untuk mempunyai alat-alat produksi dan aktiva seperti gedung, mesin, dan juga bahan baku. Yang ketiga, pihak swasta memiliki kebebasan penuh terkait jumlah serta barang yang akan diproduksi. Materi selanjutnya ada pokok-pokok pemikiran kapitalisme dengan subbab sistem ekonomi kapitalisme dan demokrasi liberalisme dalam sistem politik kapitalisme. Silakan akan dibacakan oleh Suci Wulandari. Mbak Suci, silakan. Yang pertama, hak milik swasta atau private property. Lembaga ini merupakan elemen pokok dari kapitalisme. Pemilik menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber-sumber daya melalui cara yang legal, serta mengadakan perjanjian. Yang kedua, dibina oleh tangan yang tak terlihat atau the invisible hand. Prinsip tersebut bertujuan mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan ekonomi sehingga akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan usaha atau biaya yang sekecil-kecilnya. Next. Yang ketiga, individualisme ekonomi atau laissez-faire. Pernyataan ini menjadi kata kunci kapitalisme. Tidak adanya intervensi atau ikut campur pemerintah menyebabkan timbulnya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Intervensi pemerintah hanya dibatasi pada aktivitas-aktivitas tertentu. Dan yang terakhir, persaingan pasar bebas atau free market competition. Prinsip mekanisme pasar menyebabkan terjadinya persaingan. Persaingan terjadi antara penjual barang yang serupa untuk menarik pembeli antara pembeli
untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kemudian selanjutnya ada materi ideologi komunisme yang akan dibacakan oleh Aurelia Putri Marta. Silakan Mbak Aurel. Yang selanjutnya ada ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi dengan tujuan terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi. Tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Ideologi komunis dikembangkan oleh Karl Marx dan merupakan kebalikan dari kapitalis yang mengandalkan demokrasi dan produksi modal untuk membentuk masyarakat. Next. Selanjutnya, negara yang menerapkan ideologi komunisme. Yang pertama ada Kuba, yang kedua Albania, yang ketiga Rusia, yang keempat Korea Utara, yang kelima Cina, dan yang terakhir Vietnam. Next. Selanjutnya, ciri-ciri ideologi komunisme. Yang pertama, bersifat ateis, tidak mengimani adanya Tuhan. Yang kedua, kurang menghargai manusia sebagai individu. Yang ketiga, menganut sistem politik satu partai, yaitu partai komunis saja. Yang keempat, negara dan hukum lenyap karena tidak lagi diperlukan. Yang kelima, mengajarkan teori pertentangan kelas. Yang terakhir, tidak menghormati HAM. Next. Kelebihan ideologi komunisme. Yang pertama, lebih mudah mengendalikan pengangguran, inflasi, dan keburukan ekonomi, dikarenakan pemerintahan memiliki kuasa penuh dalam segala hal. Yang kedua, setiap individu memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada pihak yang menganggap dirinya lebih unggul dari yang lain, sehingga tidak ada rasa iri antar masyarakat. Yang terakhir, jarang terjadi masalah ekonomi seperti krisis ekonomi atau kasus kelaparan, sebab pemerintah telah mengatur segala permasalahan yang ada dan masyarakat telah tinggal mengikutinya. Next. Selanjutnya ada kekurangan ideologi komunisme. Yang pertama, berpotensi besar terjadi kasus monopoli yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang bisa berdampak merugikan masyarakatnya. Yang kedua, menghilangkan motivasi individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mempunyai usaha sendiri akibat kebijakan pemerintah yang sangat ketat dan wajib dipatuhi. Yang ketiga, tidak memiliki kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan yang sesuai dengan salah satu harapan pembawa komunisme Karl Marx. Yang keempat, tidak menghargai adanya hak asasi manusia. Yang terakhir, masyarakat tidak memiliki kebebasan secara individu karena segala hal dikontrol penuh oleh pemerintah. Materi selanjutnya, pokok-pokok pemikiran sosialisme dengan poin sistem ekonomi sosialisme, komunisme, dan ideologi politik yang akan disampaikan oleh Ratna. Silakan Ratna. Pokok-pokok pemikiran sosialisme. Menurut Michael Friedman menyatakan semua sosialis memiliki 5 tema. Pertama, sosialisme berpendapat bahwa masyarakat lebih dari sekumpulan individu. Kedua, kesejahteraan manusia dianggap sebagai tujuan yang diinginkan. Ketiga, menganggap manusia secara alami sebagai aktif dan produktif. Keempat, memegang keyakinan kesetaraan manusia. Kelima, sejarah bersifat progresif dan akan menciptakan perubahan positif dengan syarat bahwa manusia bekerja untuk mencapai perubahan tersebut. Next. Sistem ekonomi sosialis atau disebut sebagai sistem ekonomi komando atau terpusat. Segala sesuatu yang ada dalam sistem ekonomi sosialis ini sepenuhnya diatur oleh negara
dan dikomandoi oleh pusat atau pemerintah. Contoh penerapan ekonomi sosialis di era kontemporer adalah negara Kuba, Venezuela, dan Cina. Sistem ekonomi komunis. 1. Segala aspek perindustrian yang dilaksanakan oleh negara menyediakan bahan baku sampai distribusi akan dikendalikan oleh pemerintah, sehingga tidak ada sistem pasar. 2. Ekonomi luar negeri dipimpin oleh pimpinan komisaris rakyat. Ketiga, semua sistem transportasi yang ada, baik transportasi darat, laut, dan udara dikuasai oleh pemerintah. Keempat, hak milik atas alat produksi perseorangan atau individu akan dihapuskan serta barang yang menjadi milik pribadi hanyalah berupa pakaian, perabotan, dan juga upah. Kelima, sistem perdagangan dikendalikan oleh koperasi milik beberapa tokoh yang memiliki pengaruh terhadap negara penganut komunis. Keenam, lapangan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Ketujuh, individu tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan jenis pekerjaan yang mereka inginkan sebab segalanya telah diatur oleh pemerintah. Ideologi politik. Ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang mengatur kekuasaan sebagaimana seharusnya dilaksanakan seperti memeragakan pekerjaan atau menawarkan ringkasan order tertentu. Ideologi politik adalah badan dari ideal, prinsip, doktrin, simbol, gerakan sosial, institusi, kelas, atau kelompok besar yang memiliki tujuan politik dan budaya yang sama. Materi selanjutnya ada perbandingan dan sosialisme dengan subbab studi kasus yang akan dibawakan oleh Dinda Zulfita dan Naura Rahma secara berturut. Silakan, Dinda Zulfita. Kasus di antara dua ideologi ekonomi kapitalisme dan sosialisme berlomba menancapkan pengaruhnya di berbagai negara dunia. Dua ideologi ini bersaing untuk membuktikan diri sebagai ideologi yang paling benar dan paling ampuh dalam mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia. Masing-masing pengusung kedua ideologi ini berlomba mengemukakan argumen bahwa ideologi merekalah yang paling tangguh dan akan bertahan dalam waktu yang sangat lama. Ekonomi kapitalisme dan sosialisme sejak awal dibangun di atas filsafat kebendaan. Di satu sisi memang telah memberikan kemajuan material yang luar biasa sepanjang sejarah modern. Namun di sisi lain prestasi-prestasi itu harus dibayar mahal oleh rusaknya spiritualitas kemanusiaan dan lingkungan hidup. Ini juga semakin disadari bahwa capaian peradaban ekonomi modern ternyata tidak sepenuhnya memberi kesejahteraan bagi umat manusia. Pengutamaan hak individu dalam kapitalisme seringkali memunculkan konflik kepentingan antar anggota masyarakat. Dalam konflik seperti ini, biasanya masyarakat miskin akan dikalahkan oleh kelompok kaya yang menguasai sumber daya ekonomi. Silakan, Naura Rahma, dilanjutkan analisis. Selanjutnya ada analisis. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada pemilikan pribadi atau swasta atas alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran. Sedangkan sistem ekonomi sosialisme adalah sistem atau teori ekonomi di mana alat produksi, distribusi, dan pertukaran dimiliki oleh masyarakat secara kolektif melalui negara. Kedua sistem ini merupakan sistem ekonomi yang paling dominan, bahkan merajai di dalam dunia modern dewasa ini. Dan Pancasila memiliki keutamaan dibanding dengan ideologi lainnya karena berfungsi sebagai perspektif moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa.
Sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan banyak trouble atau gagal koneksi. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menutup